Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki isim mansub yang keenam dan yang ketujuh, yaitu hal dan tamyiz. Hal dan tamyiz. Namun, seperti biasa, sebelum kita membahas hal dan tamyiz, terlebih dahulu kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita telah mempelajari isim mansub yang pertama, yaitu maf'ul bih atau korban. Contohnya, kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Apa yang ditulis? Pelajaran. Nah, pelajaran di sini adalah korban. Dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Maf'ul bih. Makanya dia mansub. Kataba Muhammadun ad-darsa, mansub dengan fathah. Yang kedua adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah sebab kenapa melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, dhahabtu ilal ma'had. Saya pergi ke sekolah, ke pesantren. Apa? Kenapa? Ta'alluman, untuk belajar. Ta'alluman ini disebut dengan maf'ul li ajli. Makanya mansub. Dia adalah sebab kenapa tadi saya pergi ke pesantren. Yang ketiga adalah maf'ul fi atau kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya, jalastu amamal masjidi. Saya duduk di depan masjid. Amamal masjidi, amama disebut dengan maf'ul fi karena menjelaskan keterangan tempat. Contohnya keterangan waktu. Dhahabtu sobahan. Saya pergi di waktu pagi hari. Nah, sobahan disebut dengan maf'ul fi. Ini mansub, isim mansub yang ketiga. Isim mansub yang keempat adalah maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah isim masdar yang jatuh setelah fiilnya. Isim masdar yang jatuh setelah fiilnya. Contohnya kata dhahaba. Masdarnya dhihaban. Ketika saya bilang dhahabtu dhihaban, masdarnya dhihaban jatuh setelah fiilnya dhahabtu. Maka dhihaban disebut dengan maf'ul mutlak. Dhahabtu dhihaban, dhihaban maf'ul mutlak. Akaltu aklan dan seterusnya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah maf'ul ma'ah, yaitu isim yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Apa itu wawu ma'iyah? Wawu ma'iyah adalah wawu yang artinya bersama. Contohnya, sirtu wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. An-Nil adalah maf'ul ma'ah karena jatuh setelah wawu ma'iyah. Inilah 5 isim mansub yang telah kita pelajari. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua maf'ul li ajlih, yang ketiga maf'ul fi, yang keempat maf'ul mutlak, dan yang kelima adalah maf'ul ma'ah. Sekarang kita akan masuki isim mansub yang keenam dan isim mansub yang ketujuh. Mari kita simak. Isim mansub yang keenam dan yang ketujuh. Hal dan tamyiz. Apa itu hal? Hal adalah isim mansub yang berfungsi untuk menjelaskan fa'il atau maf'ul. Isim mansub yang berfungsi menjelaskan fa'il atau maf'ul. Jadi isim mansub hal itu fungsinya adalah menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Kita bisa menggunakan kata bagaimana. Contohnya, Ali datang. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Dengan tersenyum. Nah, dengan tersenyum ini disebut dengan hal. Saya ulang. Ali datang. Bagaimana keadaannya? Kalau kita pengen tahu hal, gunakan kata bagaimana. Bagaimana keadaannya dengan tersenyum. Nah, dengan tersenyum di sini disebut dengan apa? Hal. Disebut dengan hal. Dan dia menjelaskan siapa? Ali selaku pelaku. Ali datang. Siapa yang datang? Ali. Dia sebagai apa? Pelaku. Bagaimana keadaannya? Dengan tersenyum. Nah, dengan tersenyum disebut dengan apa? Hal. Menjelaskan keadaan pelaku. Ini pengertian dari hal. Coba kita lihat contohnya biar semakin jelas. Contohnya, Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad
datang. Muhammad datang. Bagaimana? Kondisinya ketika datang bagaimana? Rakiban, dengan berkendara. Rakiban, dengan berkendara. Rakiban disebut dengan apa? Hal. Karena menjelaskan fa'il pelakunya. Ja'a Muhammadun, Muhammad datang bagaimana? Rakiban, dengan berkendara. Rakiban disebut dengan apa? Hal. Disebut dengan hal dan dia mansub dengan fathah. Sedangkan yang dijelaskan disebut dengan sahibul hal. Dan sahibul hal harus ma'rifah. Masih ingat apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu nama orang, yang dia isim yang diawali alif lam dan seterusnya. Makanya Muhammadun dia ma'rifah. Namun intinya hal, apa itu hal? Isim mansub yang menjelaskan keadaan pelaku atau objeknya. Muhammad datang, bagaimana keadaan datangnya? Rakiban, dengan berkendara. Rakiban disebut dengan hal dan dia mansub dengan fathah. Contoh berikutnya. Ja'a Muhammadun. Muhammad datang. Muhammad datang. Bagaimana keadaannya ketika datang? Masyian, dengan berjalan kaki. Nah, berjalan kaki di sini disebut dengan apa? Hal. Karena menjelaskan keadaan Muhammad selaku pelaku ketika dia datang. Dia disebut dengan apa? Hal. Maka dia mansub dengan fathah. Ini disebut dengan apa? Sahibul hal. Pelakunya disebut dengan sahibul hal. Saya ulangi. Hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau pelaku atau maf'ul yaitu korban. Intinya hal itu adalah isim yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Ini disebut dengan hal. Ingat-ingat, hal itu adalah isim yang menjelaskan keadaan apa? Fa'il atau maf'ul. Yang ketujuh, isim mansub yang ketujuh adalah tamyiz. Isim mansub yang ketujuh adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim mansub, ya, karena pembahasan itu isim mansub. Isim mansub yang disebut setelah isim yang samar. Jadi tamyiz itu isim mansub yang disebut setelah isim yang samar. Setelah isim yang samar, apa fungsinya? Berfungsi menjelaskannya. Jadi tamyiz itu adalah isim mansub yang jatuh setelah isim yang samar. Nah, karena isim sebelumnya samar, datanglah tamyiz untuk menjelaskannya. Saya ulang, tamyiz adalah isim mansub yang jatuh setelah isim yang samar, yang belum jelas. Karena isim sebelumnya ini belum jelas, masih samar, datanglah tamyiz untuk apa? Menjelaskannya. Contohnya, saya membeli 5. Saya membeli 5. 5 apa? Saya membeli 5. 5 apa? Belum jelas kan 5 di sini? Ketika saya bilang 5 buku, oh jelas. 5 yang saya beli bukan 5 pulpen, bukan 5 penghapus, bukan 5 papan tulis, tapi 5 buku. Nah, buku di sini disebut dengan apa? Tamyiz. Disebut dengan tamyiz. Saya ulang, tamyiz adalah isim mansub yang jatuh setelah isim yang samar, fungsinya untuk menjelaskan. Saya beli 5. Belum jelas, masih samar. 5 apa? Buku. Oh, 5 buku. Kita lihat contohnya. Ishtaraitu ishrina. Saya membeli, ishtaraitu itu saya membeli. Saya membeli ishrina 20. 20 apa? Saya membeli 20. Kalau saya hanya bicara sampai di sini, ishtaraitu ishrina, saya membeli 20, belum jelas. Kalau saya hanya bilang saya membeli 20, 20 tok belum jelas. Butuh tamyiz, butuh yang menjelaskan. Datanglah kata kitaban. Ini disebut dengan tamyiz. Kenapa tamyiz? Karena dia menjelaskan
isim yang sebelumnya masih samar. Saya membeli 20. 20 apa? 20 buku. Nah, kitaban di sini adalah isim mansub yang disebut setelah isim yang samar, fungsinya menjelaskan isim yang samar. Jadi kitaban disebut dengan tamyiz dan dia mansub. Nanti perinciannya kita akan bahas. Contoh yang kedua, huwa akbaru minni. Dia akbar, lebih besar dari saya. Dia lebih besar dari saya. Apanya lebih besar? Belum jelas. Kalau saya cuma bilang sampai sini, huwa akbaru minni, dia lebih besar dari saya. Apanya? Masih menimbulkan pertanyaan. Apanya? Sinan. Sinan itu artinya umur. Oh, dia lebih besar umurnya atau lebih banyak umurnya. Dia lebih berumur. Nah, sinan di sini disebut dengan tamyiz. Kenapa? Karena dia menjelaskan isim yang belum jelas sebelumnya. Saya ulang, intinya tamyiz itu adalah penjelas. Yang menjelaskan isim yang sebelumnya masih samar. Itu pengertian dari apa? Tamyiz. Kita ulang dari awal. Hal, apa itu hal? Hal itu menjelaskan keadaan. Fa'il maupun maf'ul. Tamyiz, apa itu tamyiz? Penjelas. Menjelaskan isim yang sebelumnya masih samar. Sekarang kita masuk ke latihan. Latihan. Shalla Zaidun. Zaid salat. Shalla Zaidun. Zaid salat. Kalau sampai di sini, shalla Zaidun, Zaid salat. Kita belum tahu keadaannya. Kita pengen tahu keadaannya. Shalla Zaidun. Zaid salat. Bagaimana keadaannya? Jalisan. Keadaan ketika dia sholat duduk. Berarti jalisan disebut dengan apa? Disebut dengan hal. Disebut dengan hal. Dan dia mansub dengan fathah. Dan dia mansub dengan fathah. Shalla Zaidun jalisan. Shalla Zaidun jalisan. Zaid sholat. Bagaimana keadaannya? Jalisan. Nah, jalisan disebut dengan hal. Karena dia menjelaskan keadaan Muhammad, keadaan Zaid ketika dia sholat. Contoh berikutnya. Syaribtul ma'a. Saya minum air sofian. Saya minum air sofian. Jernih. Saya minum air jernih. Mana isi maksudnya? Isi mansubnya adalah sofian. Isi mansubnya adalah sofian. Kira-kira dia sebagai hal atau tamyiz. Syaribatul ma'a, saya minum air, saya minum air. Sofian, kondisinya jernih. Berarti sofian sebagai apa? Sebagai hal. Kenapa hal? Karena sofian menjelaskan kondisi air. Menjelaskan keadaan airnya. Bagaimana keadaan air tersebut ketika diminum? Oh, keadaannya ketika diminum adalah airnya apa? Jernih. Maka disebut dengan hal. Mansub dengan fathah karena dia isim mufrad. Ingat, soibul hal itu harus ma'rifah. Ada alif lamnya. Kalau dia nggak ada alif lamnya nanti bisa beda kedudukannya. Intinya, sofian ini menjelaskan kondisi maf'ul yaitu air yang diminum. Yang ketiga, ja'al waladu, seorang anak datang. Bagaimana keadaannya? Yamshi, keadaannya berjalan. Nah, yamshi disebut dengan apa? Hal. Halnya hal apa? Hal jumlah fi'liyah. Yamshi halnya jumlah fi'liyah. Masih ingat pembahasan khobar? Ada khobar mufrad, ada khobar selain mufrad. Hal pun begitu. Ada hal mufrad, sofian, jalisan. Ada khobar selain mufrad, yaitu khobar jumlah. Ini sudah pernah kita pelajari. Intinya, hal itu adalah menjelaskan apa? Keadaan pelaku maupun korban. Yang keempat, ishtaraitu mitron. Saya beli 1 meter. Saya beli 1 meter. 1 meter apa? Masih menimbulkan pertanyaan.
Saya beli 1 meter. 1 meter apa? Apakah 1 meter tanah? Apakah 1 meter kayu? Apakah 1 meter 1 meter besi? 1 meter apa? Masih butuh penjelas. Ishtaraitu mitron. Saya beli 1 meter kumasyan, kain. Oh, yang mau dibeli adalah 1 meter kain. Nah, 1 meter kain ini disebut dengan tamyiz. Karena dia menjelaskan isim yang sebelumnya belum jelas. Saya membeli 1 meter. 1 meter apa? Masih butuh penjelas. Nah, penjelas ini disebut dengan apa? Tamyiz. Ishtaraitu mitron kumasyan. Oh, 1 meter kain. Jadi kumash, kain disebut dengan apa? Tamyiz. Contoh berikutnya. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak daripada kamu. Saya lebih banyak daripada kamu. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak daripada kamu. Apanya lebih banyak? Anaknya, atau mobilnya, atau rumahnya, atau apanya? Masih butuh penjelas, masih butuh tamyiz. Ana aksaru minka malan, harta. Harta ini disebut dengan tamyiz karena dia menjelaskan isim yang sebelumnya belum jelas. Ana aksaru minka, saya lebih banyak daripada kamu. Apanya? Masih menimbulkan pertanyaan. Malan, harta. Harta di sini disebut dengan tamyiz dan dia mansub dengan fathah. Ini pun mansub dengan fathah. Lihat catatan di sini. Tamyiz itu ada dua. Ada tamyiz malfud. Artinya tersurat. Ada tamyiz malfud, tersurat. Contohnya, kalau tamyiz itu jatuh setelah takaran. Contohnya litron. Saya beli 1 liter. 1 liter apa? 1 liter minyak contohnya. Nah, minyak di sini disebut dengan tamyiz. Atau jatuh setelah jarak. Saya berjalan jatuh setelah jarak. Contohnya nih, ishtaraitu mitron. Saya beli 1 meter. 1 meter apa? Kumasyan, jarak. Atau jatuh setelah bilangan. Contohnya tadi, ishtaraitu ishrina. Saya membeli 20. 20 apa? Oh, 20 buku contohnya. Intinya tamyiz itu kalau jatuh setelah takaran, atau jatuh setelah jarak, atau jatuh setelah bilangan, atau jatuh setelah timbangan, itu disebut dengan tamyiz tersurat atau tamyiz malfud. Adapun tamyiz yang kedua adalah tamyiz yang tersirat. Apa itu tamyiz tersirat? Tamyiz tersirat adalah yang tidak disebutkan mumayyaznya. Contohnya, maksudnya secara tersirat membutuhkan tamyiz. Jadi secara tersirat dia membutuhkan tamyiz. Tapi nggak disebutkan isim yang belum jelasnya. Tidak disebutkan mumayyaznya. Contohnya ini, ana aksaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Sebelumnya tidak ada takarannya, tidak ada jaraknya, tidak ada bilangannya. Kalau tidak ada takarannya, nggak ada jaraknya, nggak ada bilangannya, tapi kalimat tersebut belum jelas, masih membutuhkan tamyiz, berarti tamyiznya adalah tamyiz apa? Malhud, tamyiz yang masih tersirat. Nah, tamyiz tersirat. Intinya, ini tidak paham, tidak apa-apalah. Intinya, tamyiz itu ada dua, ada tamyiz malfud, yaitu yang jatuh setelah apa tadi? Takaran, timbangan, bilangan, atau jarak. Kalau yang jatuh tidak setelah 4 ini, maka disebut dengan tamyiz malhud. Kita ulang, isi mansub yang ke-6 dan yang ke-7. Apa yang ke-6? Hal. Apa itu hal? Menjelaskan keadaan fa'il maupun maf'ul. Ja'a Muhammadun bagian. Muhammad datang bagian. Bagian disebut dengan hal. Karena bagian artinya dalam kondisi menangis. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz adalah isim mansub yang jatuh setelah isim yang samar. Fungsinya adalah menjelaskan isim yang samar tadi. Contohnya, ishtaraitu ishrin. Saya membeli 20. 20 apa? Qalaman. Nah, qalaman, pulpen disebut dengan tamyiz. Inilah penjelasan singkat secara ringkas
isim mansub yang keenam dan yang ketujuh. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.